Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abidin selaku Ketua Biro Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhuni DPD Jawa Timur. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Saat ini saya sedang berkunjung kembali ke rumahnya Bapak Apriyadi Kota Madiun atau anggota DPC Perhuni Kota Madiun, nah, di Desa Winongo, Jalan Mojopahit, Buburan, Desa Winongo, untuk mewawancarai. Nah, ini kemarin kan sudah proses pengasinan ya Pak Apri ya, pembuatan telur asin dan pengasinan telur asin. Mungkin Bapak Apriyadi ini sudah matang ya untuk di dalam ilmu membuat atau produksi telur asin seperti ini. Oke. Untuk Pak Apriyadi kemarin itu kan 12 hari, 14 hari ya kurang lebihnya. Ya, jadi nanti silahkan monggo Pak Apriyadi dijelaskan proses untuk ini namanya apa? Pengentasan ya. Pembongkaran dari telur asin yang sudah diasini sebelumnya 12-14 hari kemarin. Oke, monggo Pak Apri. Silakan. Ini pembongkaran sudah 12 hari. Pertama kita masukkan ke bak ini, kita bersihkan dulu sampai bersih, sampai kotoran bekas semennya itu bersih. Terus kita masukkan ke dandang ini, terus kalau yang pokoknya tidak penuh pokoknya. Jangan terlalu penuh gitu. Nah, ya, jangan terlalu penuh lah. Mungkin bisa diperkirakan isinya berapa untuk dandang itu tergantung besarnya atau jumlahnya. Kalau dandang ukuran 5 kilo ini ya sekitar 120. 120 biji telur. Ya. Tadi pada waktu pembongkaran tadi apa ada yang rusak? Apa ada yang pecah gitu? Ya ada paling 1-2. 1-2 ya. Itu karena terlalu isinya terlalu banyak kemudian waktu penyimpanan. Ya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang bongkar ini padat gitu. Oh iya. Ini padat ini. Apakah itu airnya kalau sudah itu tanda-tandanya gimana? Kalau sudah asin itu tanda-tandanya gimana Pak Angri? Ya 12 hari. Oh, tergantung 12 hari itu. Jadi tidak ada intinya itu seperti warna airnya berbusa atau gimana, tidak ya. Berarti memang tergantung dari waktu tadi ya. 12 hari. 12 hari 14 hari. Ya, kalau ingin asinnya lebih yang 14 hari. 14 hari ya. Jadi standarnya 2 minggu ya kan. Nah, jadi selama penyimpanan itu tidak boleh intinya itu diobok-obok atau jangan begitu, tidak boleh. Oke ya. Nanti terus setelah itu dimasak ya. Ya dimasak ini terus nanti dimasak. Pakai panci atau dandang ini namanya? Dandang. Oh dandang berarti yo ya, dandang berarti ukuran 5 kilo itu 120. Ya 120-an. Berarti kalau Pak Apri ingin membuat 300 berarti dandangnya harus lebih. Ya lebih harus enggak 3 dandang. 3 dandang, kompornya juga. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Berarti tetap butuh ya intinya itu untuk fasilitas kerjanya itu memang harus intinya lebih banyak ya. Tadi seperti itu. Ya. Itu terus nanti untuk ngukus ya, dikukus itu namanya. Kalau di sini ya, kalau didang ya, didang itu berapa menit atau hitungannya jam? Hitungannya ya jam ini nanti ditaruh di atas kompor terus airnya kan mendidih. Ya. Dari air mendidih itu api dikecilkan, baru dihitung menit, paling sedikit 60 menit. Oh gitu. Berarti cara menatanya itu setelah airnya mendidih dulu, baru telurnya dimasukkan atau enggak? Telurnya langsung. Oh langsung. Ya, oh. Airnya akan mendidih, kereseng-kereseng itu kan ini. Telurnya itu dimasukkan. Ya, api dikecilkan sampai sekecilnya, terus kira-kira ya 70 menit lah. Berarti 70 menit itu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Ya. Ya. Kalau nanti apinya besar pada retak. Oh pada retak. Oh ya, soalnya kepanasan ya. Berarti kita faktor kesulitannya tuh kalau tunanetra itu masalah apinya ya, itu cara mengatur estimasinya ya, perkiraannya apinya itu bagaimana. Berarti tetap butuh bantuan dari mereka yang berpenglihatan ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kan termasuk faktor kesulitannya juga. Terus apakah intinya itu nanti
tidak takut apa ya yang atas nanti nggak mateng atau gimana gitu enggak? Tetap enggak. Oh, itu sudah maksimal. Jadi isinya itu tidak boleh terlalu penuh dari dandang itu. Berarti ada perkiraannya. Ya, dandang 5 kilo ya 120 itu ya memang kapasitasnya. Ya, jadi seperti itu. Enggak, jadi enggak perlu dibolak-balik gitu enggak. Langsung hitungan menit langsung dikecilkan, dimatikan, ditunggu sampai dingin baru dilap lagi. Siap dipasarkan. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau untuk tunanetra seperti Pak Apri mungkin bisa diberikan apa ya, seperti kalau ada fasilitas HP itu, kalau tunanetra itu kan ada HP setelan jam. Nah, mungkin seperti itu. Jadi agar tidak terlalu kelamaan atau kalau kurang panas kan nanti efeknya gimana? Enggak jadi ya, enggak jadi mateng kan? Enggak matengnya mateng tapi kurang kenyal. Kurang tanek ya, kurang sini. Oh ya berarti kurang matang. Putihnya kurang kenyal. Oh ya berarti kurang kenyal, kurang tanek itu. Jadi Pak, kan biasanya telur asin itu Pak yang enak tuh kan agak masir gitu ya rasanya ya. Oh ya seperti itu kalau sudah matang. Terus setelah matang itu kan dibuka. Ya kan. Nah, itu dicuci air lagi apa tidak? Enggak, dilap sama kain bersih aja. Oh, sudah dingin. Ya. Dilap sama kain bersih. Ya. Halus. Siap dikasih tanda top itu. Top. Oh, di stempel. Nah, sudah ada perizinan Pak Apri ya? Sudah punya. Alhamdulillah berarti ya. Jadi nanti tetap dikasih perizinan dan juga halal gitu kan, ada itunya branding, itu namanya dibrandingkan ya, dibrandingkan dengan produksi ini bahwa telur asin Pak Apriyadi halal kan seperti itu, dan nanti bisa diedarkan. Mungkin ada izin dari desa sudah. Oh, sudah ada. Jadi kan ada tempat telur asin sendiri gitu kan ya toh? Iya. Nah, seperti apa tataan apa gimana ditunjukkan alatnya mungkin bisa. Nah, itu seperti itu ya. Ini mana? Lah, utara, kiri. Mana? Oh, ini. Oh ya, oh berarti seperti ini ya. Oh, berarti ditata seperti ini. Nah, kalau sudah penuh terus ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, terus baru nanti dipasarkan. Nah, ini untuk pemasarannya biasanya siapa yang memasarkan? Anak saya Pak Ju. Oh, anak. Berarti selama ini yang bekerja di lapangan anaknya, ya bersama dengan anaknya untuk memasarkan. Jadi tidak ada orang lain kecuali anaknya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk masalah harga itu apa ya? Mungkin keuntungannya sedikit tapi bisa laku banyak gitu intinya ya. Insya Allah bisa terjangkau. Ya. Terus mungkin kesulitannya. Kesulitannya itu masalah apa Pak Apri? Ya masalah bahan baku telurnya itu. Oh ya, permodalan. Oh permodalan, terutama telurnya itu belinya juga sulit sekali mungkin ya, karena peternak itu ya. Nah, itu kalau beli itu per biji atau gimana Pak? Per biji Pak. Per biji. Oh ya per biji. Kalau enggak maksudnya beli bahan baku telurnya? Iya per biji. Per biji. Berarti butuh channel atau relasi para peternak telur asin ya. Jadi seperti itu. Jadi terus ini mengambilnya telur asin di sekitar Madiun atau luar kota Pak? Ini dari Ponorogo di stok di Munggut. Oh gitu. Oh ya. Berarti di Munggut. Oh ya berarti sudah ada grosirnya ya. Oh ya jadi tapi sekali pengiriman, maksudnya pengiriman bahan baku itu berapa biasanya? Sekarang baru berapa ya? Baru 300. Itu dibatasi enggak oleh para distributornya enggak? Apa tergantung karena modalnya kurang atau gimana? Ya, tergantung modalnya kurang. Oh, tergantung modalnya. Berarti kalau jenengan misalnya minta 1000 telur asal ada modal jadi jadi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ya ini bisa menjadi motivasi teman-teman khususnya tunanetra ya, bisa dan juga aktivitas lain ya. Jadi seperti itu. Modalnya ini double aja, enggak bisa. Soalnya kan 12 hari baru Oh ya, berarti 12 hari kan belum tentu terjual dan kita kan masak lagi kan, otomatis bikin lagi kan, prosesnya kan seperti itu. Kalau untuk bahan baku selain itu kan mungkin bisa dijangkau ya, sedikit bisa dijangkau. Jadi ya ini kan terus kan kadang ada yang kecil ada yang besar gitu kan, telurnya kan nggak pasti ya. Pasti ya. Nanti kita seleksi. Oh diseleksi ya. Waktu ngapi itu sortir. Ya sortir ya, yang besar sendiri, yang kecil sendiri, harganya juga sendiri. Oh, harganya juga sendiri. Nah, jadi kalau kemungkinan kalau di sekitar Madiun sini kan harga di pasaran ya, di luar ya, selain dari panjenengan paling sekitar 3.000 3.500 ya gitu.
Biasanya soalnya saya pernah makan itu kalau di warung-warung kan 3.000 itu yang kecil gitu, 3,5 itu yang agak besar itu. Nah, itu kan keuntungannya kan mungkin juga mepet sekali ya. Jadi kecuali kalau dimasukkan ke hotel mungkin agak mahal ya. Jadi seperti itu ya. Ya tidak apa-apa lah, ini malah untung sedikit ya, asalkan bisa kumpul banyak. Terus tadi setelah dimasak tadi kurang lebih 70 menit. Itu terus penyimpanannya berapa hari kalau di rumah itu? Enggak ada penyimpanan. Enggak langsung. Besoknya kita pasarkan ke warung angkringan-angkringan. Oh, enggak, maksudnya ketahanan lamanya. Ketahanan lamanya ya 20 hari. 20 hari masih bisa. Masih bisa. Kalau di dalam kulkas lebih lama kemungkinannya. Lama ya. Oh ya, berarti kan di warung-warung itu setiap 20 hari Pak Apri ini anaknya ngontrol ya. Ngontrol, nanti kalau masih kita tarik. Kita tarik, nah, kita ganti yang baru. Kita ganti yang baru ya. Memang harus seperti itu ya. Yang penting kita intinya tuh jangan sampai merugikan orang lain Pak Apri ya. Jadi kasihan nanti orang lain, kita meracuni orang lain kalau barang itu enggak standar ya, enggak layak ya. Nanti termasuk juga kita intinya tuh meracuni orang kan. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, sementara itu Pak Ari untuk pembuatan telur asin, prosesnya sudah selesai pengasinan, dan hari ini untuk pengentasan, ya alhamdulillah sekali. Terus sekarang Pak Apri, mohon maaf ya, jadi harapan-harapan Pak Apri itu kedepannya bagaimana, khususnya untuk pemerintah, ya jadi seperti itu. Itu harapannya bagaimana, seperti apa, dan gitu. Ya kita masalahnya jadi itu tadi, mencari bahan bakunya itu lagi sama permodalannya itu. Oh, permodalan, maksudnya termasuk juga modal untuk fasilitas kerja juga. Ya. Fasilitas kerja seperti kompor tadi, yang paling inti kan kompor kan. Ya. Nah, karena harganya juga mahal, terus mungkin sebagai alat komunikasi, HP, ya kan. Nah, terus apa itu tadi, dandang, mungkin ember, timba, nah seperti itu kan termasuk pendukung ya, pendukung fasilitas kerjanya Pak Apri agar lebih nanti bisa berkembang. Jadi seperti itu. Terus lagi Pak Apri, harapan untuk para tunanetra ya, untuk teman-teman kita yang tunanetra senasib sepenanggungan itu bagaimana harapan kita ya, atau harapannya Pak Apri? Ya harapannya yang mudah bisa mencontoh. Bisa mencontoh. Kalau yang tidak punya keahlian pijat ya bisa usaha seperti ini. Berarti intinya Pak Apri jangan sampai menyerah gitu ya. Nah, karena setiap usaha itu kan pasti akan membuahkan hasil. Apa yang kita usahakan pasti akan ada hasilnya, insya Allah ya, jika Allah itu meridhoi ya dengan keberkahannya ya. Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan Pak Apri nanti tetap dikasih sehat ya, walafiat lahir batin, bisa bermanfaat untuk siapa saja, dan mungkin para tunanetra yang ingin belajar membuat telur asin, mulai proses pembuatan sampai pengasinan, nggak apa-apa, silahkan nanti datang ke sini. Yang alamatnya di sini di Jalan Mojopahit Gang 3B, RT 21 RW 09, Boboran Winongo, Kecamatan Mangunarjo, Madiun, Jawa Timur ya. Jadi seperti itu. Ini Pak Apri ini tunanetra. Sejak kapan Pak Apri tunanetra Pak Apri? 2020. 2020. Tahun 2001. Berarti waktu itu usia Pak Apri berapa? Ya 40-an. 40-an. Oh, ini ada ibunya. Ya, ibu. Oh ya. Oh, ini ibunya. Ibunya namanya siapa? Bu Wiwi. Ibu Wiwi. Alhamdulillah. Semoga sehat ya Bu Wiwi ya. Ini Bapak Apri ini tunanetranya karena apa dulu? Apa Mbak? Ya kecelakaan kerja. Oh, kecelakaan kerja. Memang dulu kerjanya di proyek. Oh, di proyek ngelas mungkin, ngelas. Oh iya, biasanya kan kalau proyek itu las ya, tentunya ke las seperti itu. Terus pada waktu itu kan tunanetra dari mantan berpenglihatan ya, pernah berpenglihatan itu. Terus perasaannya gimana Pak Apri dan juga Bu Wiwi ya, Mbak Wiwi ya? Ya terus berjuang Mbak. Terus berjuang. Nah, jadi enggak maksudnya sedih atau gimana kan? Kemungkinan anaknya kan masih kecil. Masih kecil. Nah, sekarang anaknya paling besar umur berapa? 36. Oh, 36. Ini yang ini berarti cucu yang digendong ini. Oh iya, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Dan anaknya berapa?
4. loh, bayangan umur 4, sekitar 40 tahun masih harusnya punya produktif ya, masih usia produktif, harus menghidupi 4 anak yang masih kecil-kecil ya. Jadi seperti itu ya. Saya sendiri juga tunanetra bisa merasakan bagaimana sulitnya berjuang ya pada waktu itu, dan alhamdulillah sekarang baru menemukan jalan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya tetap intinya tuh mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, jadi motivasi khususnya Bu Apri ya yang masih berpenglihatan, mendampingi dengan setia ya, dengan setia walaupun susah seneng ya, memang hasilnya seperti ini kita terima bersama, namanya juga takdir ya. Insya Allah akan memberikan yang terbaik ya, untuk kita semua. Jadi seperti itu ya. Oke ya, sementara itu Pak Apri ya, yang dari saya ya, inilah kehidupan ya Pak Apri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang bernyawa itu otomatis harus berdaya, ya kan? Dari berdaya akan timbul usaha dan upaya, kemudian bisa berkarya dan akhirnya berjaya. Ya mudah-mudahan Pak Apri juga bisa berkontribusi ya melalui bakatnya, melalui keahliannya ini untuk teman-teman disabilitas sensorik netra, khususnya yang di Kota Madiun dan juga seluruh Nusantara dan seluruh dunia, dan tetap bisa menjaga martabat ya keluarga, harga diri keluarga walaupun keadaan Pak Apri tunanetra ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, matur suwun ya. Sekian dengan saya Abidin, Biro Pengembangan SDM DPD Petuni Jawa Timur, dengan Bapak Apriyadi, anggota Pertuni DPC Kota Madiun Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.